Halo, apa kabar untuk maaf Pisces ya. Sekali lagi ini untuk Pisces, aku reading buat kalian tentang energinya segitiga. Apa kabar untuk Pisces? Semoga dalam keadaan sehat ya, semesta senantiasa bersama kita semua. Oke, seperti biasa ini readingan untuk Pisces. Energinya adalah general, apalagi kita ngomong masalah cinta segitiga. Jadi setiap pihak ini beda-beda ya teman-teman, kondisinya dan situasinya. Nah, jadi ini nanti aku reading memang ada pihak 1, 2, dan 3. Jadi ini tergantung dari kamu ya, situasinya kayak gimana. Energinya bisa terbalik ataupun vice versa ya. Jadi yang tadinya aku ngomong ini pihak kedua, ternyata ini pihak ketiga. Yang aku bilang ini pihak ketiga, ternyata ini pihak yang pertama. Who knows ya. Oke, aku cek dulu di sini untuk Pisces. Energi asmara Pisces, cinta segitiga. Energi asmara Pisces, cinta segitiga di Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, Pisces. Be supportive, make genuine effort to show you care. Oh. Bisa saja kamu, nggak tahu ya, energinya bisa terbalik ya teman-teman. True love, this love is once in a lifetime. Kamu sayang banget dengan pasangan kamu sayang banget dengan seseorang di sini ya. Aku melihat kamu sayang banget dengan seseorang ini. Nah, seseorang ini aku nggak tahu siapa. Kamu sayang banget terhadap orang tersebut. Tetapi orang yang kamu pikirkan ini malah sebaliknya ke kamu. Oke, atau gini ya, kayak terlihat kayak cuek banget ya teman-teman di sini. Bisa saja cuek sama kamu atau bahkan tidak peduli dengan kondisi kamu. Get to know each other, learn to meet another need for love. Ini kayaknya untuk Pisces ini butuh yang namanya bisa saja kurang gimana ya, pertemuannya ini yang kurang ya. Aku melihat ada situasi pertemuan yang kurang yang membuat mungkin karena kamu itu kayak merasa dicuekin sama dia ya. Oke, aku lihat dulu. Ini bisa kamu yang menjadi pihak 1, 2, ataupun 3 ya teman-teman di sini. Intinya itu, aku melihat kamu sebetulnya sayang banget dengan seseorang yang sedang kamu pikirkan sekarang ini. Cuman, ini energinya dia itu kayak merasa kamu itu kok nggak menunjukkan kalau dia itu care, nggak menunjukkan dia itu kayak gimana sama kamu di sini ya. Oke. Atau bisa saja dengan hadirnya get to know each other, bener-bener kayak aku melihat ada situasi kalian ini sama-sama mungkin saja belum bisa saling memahami satu sama lain ya. Aku melihat ada situasi kamu bersama orang yang sedang kamu pikirkan ini belum bisa memahami ya. Oke, belum bisa memahami atau dia yang belum bisa memahami kamu. Tapi aku melihat ada situasi dimana kayak belum bisa memahami satu sama lainnya. Energi asmara, cinta segitiga, zodiak Pisces. Oke, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Jadi ini bisa kamu pihak yang pertama, kedua, ataupun ketiga ya. Oke, aku lihat ada Page of Wands. Oh, cinta baru kamu di sini ya untuk Pisces. Aku melihat dia ini baru masuk dalam kehidupan kamu ya. Kamu cukup excited banget ya. Aku melihat ada situasi di masa lalu yang pernah putus. Ini kamu sama dia kayak pernah putus ya. Oke, aku melihat kamu sama dia ini kayak sempat pernah putus dan kembali lagi. Nah, aku nggak tahu siapa ini yang jadi pihak ketiga ya. Oke, aku lihat dulu. Karena gini, kita mau masalah Page of Wands ini sendiri ya. Jadi kayak ada komunikasi yang bikin kamu excited karena dia ini kembali. Oke, Page of Wands. Nine of Wands. Oke, ada Ace of Cups. Atau bisa saja Ace of Cups ini tentang memang orang baru, benar-benar baru ya. Jadi kayak aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Mungkin jika kamu yang menjadi pihak yang kedua ya teman-teman. Karena mungkin kamu sudah mati rasa dengan pihak yang pertama di sini. Jika kamu yang pihak yang kedua, kamu udah mati rasa dengan pihak yang pertama di sini. Sehingga di saat pihak yang baru ini muncul, ini bikin kamu benar-benar luar biasa sekali. Kita mau masalah Ten of Pentacle loh di sini. Di saat kamu bertemu dengan someone new di sini ya, ini kayak benar-benar bikin kamu menjadi kayak gimana ya? Kita ngomong kedua belah pihak. Nah,
baik kamu atau orang baru ini ya, orang baru ini itu kayak bikin kamu itu sama-sama saling jatuh cinta, sama-sama saling jatuh cinta ya. Aku melihat kamu dengan pihak yang pertama ini kayak udah mati rasa, udah nggak ada perasaan apa-apa lagi ya. Nah ya kan, ada pernikahan di sini, ada suatu pernikahan di mana mungkin atau bahkan hubungan ini nggak harus dengan menikah, tapi ini hubungannya kayak udah bener-bener kayak kamu sama pihak pertama ini menjalani hubungan yang udah lama, atau sama-sama ada keluarga yang udah sama-sama tahu, udah ada jalinan hubungan yang serius, entah itu ada hubungan yang bagaimana ya, kalau aku bisa bilang ini hubungannya udah kayak tunangan ya, keluarga sama-sama tahu ya ini. Tetapi aku melihat pihak yang kedua ya, jika kamu memang pihak yang kedua ini udah mati rasa dengan pihak yang pertama di sini. Nah ini loh, bukan karena alasan pihak ketiga, tapi memang sebelumnya aku melihat sebetulnya udah nggak ada perasaan. Terus terang ya, dengan pihak yang pertama di sini sebetulnya udah nggak ada perasaan. Nah ya kan, bener kan? Bingung juga ya. Karena posisi pihak yang kedua deh ya, kalau aku melihat di sini, karena posisi pihak yang kedua ini juga, kalaupun ini belum tentang pernikahan, ini bisa saja hubungan pihak kedua dan pihak yang pertama ini mau menikah atau bahkan sudah menikah. Ya, sudah kayak udah ada ancang-ancang untuk mau menikah. Dan ini kayaknya terpaksa. Menjalani dalam hubungan pernikahan pun ini kayak udah menjadi keterpaksaan. Ya, kayak udah menjadi keterpaksaan. Why? Kalaupun ini dalam kondisi pernikahan karena ada kondisi anak. Tetapi kalaupun ini ngomong masalah pihak yang belum menikah tetapi udah mau menikah, tetapi sama-sama keluarga udah sama-sama tahu, kita ngomong masalah energi dia sebagai seorang anak ya. Pihak kedua ini adalah seorang anak. Nah ini intinya tuh anak, dimana kayak keterpaksaan untuk terhubung dengan pihak yang pertama di sini ya. Aku melihat ada situasi sebetulnya pihak kedua dan pihak ketiga ini sama-sama sama-sama sayang ya. Aku melihat ada sama-sama sayang di sini. Oke. Aku melihat ada situasi di mana hubungan kamu ya, ini antara kamu terhadap orang yang kamu sayangi di sini ya, mungkin pihak ketiga di sini kamu tuh sayang banget sama dia. Tetapi di pihak lain ini cukup berat buat kamu ya, cukup berat buat kamu ya. Aku melihat ada situasi di mana kamu bersama pihak yang ketiga atau dengan seseorang yang baru ini tuh kayak bener-bener merasakan happy itu kayak gimana sih, kebahagiaan yang bener-bener bikin kamu tuh luar biasa banget ya. Aku melihat bener-bener ada gejolak di sini ya, karena aku melihat make the genuine effort to show you care. Berarti intinya apa? Be supportive. Di saat kamu udah menjalin hubungan dengan pihak yang pertama, tetapi kamu udah kayak nggak peduli karena mungkin saja kamu udah mati rasa. Jadi kamu hanya menjalani apa yang menjadi kewajiban kamu, apa yang menjadi ketentuan aja, apa yang menjadi keinginan keluarga. Nah ini loh ya, karena aku melihat true love kamu sendiri ini ada di orang lain ya. Di sini aku melihat ada get to know each other. Berarti intinya apa? Learn to meet another ya. Learn to meet another, meet for love ya kan. Kamu saat bertemu sama dia memang untuk mencari yang namanya cinta kamu sendiri ini. Ya, di sini aku melihat ada situasi di mana kamu itu saat bersama pihak yang ketiga atau pihak yang kedua bersama pihak yang ketiga ini kayak bener-bener mendapatkan sesuatu yang excited banget ya. Bisa juga, cuman ya ini ada, kenapa ini ada Five of Pentacle ya, jadi kayak Nine of Cups tuh kan. Memang ini kayaknya cukup sulit ya buat teman-teman di sini. Untuk pihak yang kedua dan ketiga ini cukup sulit.
Sebetulnya gini, aku melihat dia tuh kayak nggak berdaya juga sih sebetulnya ya. Untuk pihak yang kedua di sini kayak nggak berdaya juga, karena aku melihat oke, passion. Sebenarnya dia berharap untuk bisa bersama pihak yang ketiga. Terus terang, pihak yang kedua berharap untuk bisa menjalin hubungan dengan pihak yang ketiga. Kalaupun ini dalam urusan, nggak tahu ya, karena aku melihat ada situasi sebetulnya yang dia ingin komit adalah pihak ketiga sebetulnya. Aku merasa ada poor timing, jadi kayak pihak ketiga ini masuk di saat yang tidak tepat ya. Terus terang aja teman-teman, karena pun kalau dipaksa, aku melihat juga situasinya keluarga juga nggak setuju ya. Jadi ini aku melihat juga ada perjodohan secara terpaksa, ataupun aku melihat ada apa ya, pernikahan pun aku melihat, karena ini udah nggak tahu ya, kan ada death loh di sini. Dalam pernikahan di sini aku melihat ada death ya. Jadi memang bener-bener kayak udah, kalau bukan karena anak, kayaknya sulit untuk diperjuangkan terus terang. Tapi karena ini aku melihat ada kondisi anak juga ya, pihak kedua ini masih mau mempertahankan di sini ya. Aku melihat juga ada Page of Cups, ada Queen of Cup. Di sisi lain, pihak kedua ini sayang terhadap pihak ketiga, pihak kedua juga sayang terhadap anak. Aku melihat ini cukup sulit sih, tetapi aku melihat dia ini atau pihak yang kedua ya, pihak yang kedua di sini aku melihat saat bertemu dengan pihak yang ketiga ini kayak benar-benar menggebu-gebu, terus terang ya. Aku melihat untuk pihak yang kedua ketiga ini juga aku melihat kayak situasinya itu gimana ya, energinya itu kayak seneng banget, happy banget. Nah ini loh, aku melihatnya seperti itu ya. Dan aku juga melihat ada situasi di mana ini kayaknya memang, maaf ya untuk pihak yang pertama, karena aku melihat energi untuk pihak kedua dan ketiga ini cukup kencang sekali, terus terang ya. Karena walaupun dipisahkan seperti apapun, aku melihat mereka berdua ini akan berusaha untuk berkomunikasi. Mereka berdua tuh kayak bener-bener ada sesuatu yang memang sulit untuk mereka hindari, sulit untuk mereka lupakan satu sama lain. Karena aku melihat terus terang kayaknya untuk pihak yang kedua ke pihak yang pertama ini ada sesuatu yang benar-benar udah kayak nggak tahu ya, kayak udah memaksakan diri untuk bersama pihak yang pertama di sini ya. Aku melihatnya seperti itu. Oke, aku lihat lagi di sini ada Nine of Cups. Sebetulnya dia bukan tipikal orang yang bisa dipaksakan dalam hal pernikahan, terus terang ya. Kalaupun ini tentang pihak yang pertama dalam suatu, jadi kayak dipaksakan pun ini nggak harus dengan pihak keluarga ya. Dipaksakan pun ini kayaknya, kalaupun pihak yang pertama ini adalah pasangan sah ya dalam pernikahan, atau pasangan yang sudah benar-benar ada hubungan bagaimana ya, pertunangan di sini, aku melihat juga ada overprotective, overthinking, posesif yang terlalu berlebihan, yang terlalu memaksakan, yang membuat perasaan pihak yang kedua ini kayak udah mati rasa gitu loh. Karena aku melihat ada semacam ketertekanan di sini ya, ada Nine of Wands. Aku melihat cukup sulit jika dia melanjutkan dengan pihak yang pertama. Makanya di sini saat ada kabar, saat dia bertemu dengan pihak yang pertama, di saat dia kayak udah mulai stabil, di saat dia ini menemukan benar-benar orang yang bisa memberikan, intinya itu saling memberi dan menerima ini ada ya, dia merasa lebih enjoy dengan pihak yang ketiga di sini. Karena kita ngomong masalah saling, pihak yang kedua dan ketiga ini aku melihat ada saling ya. Jadi kayak apa yang menjadi kekurangan ini bisa dipenuhi dari pihak ketiga dan sebaliknya. Aku melihat ada kerjasama yang cukup lumayan di antara mereka berdua. Itulah yang juga menyebabkan semakin lama aku melihat ada situasi kayak
pihak kedua ini benar-benar kacau dan bingung ya. Kenapa di saat sekarang ini, kenapa pihak ketiga harus muncul di saat time-time yang harus seperti ini? Ya, dimana dia mungkin udah memiliki pasangan, dimana dia udah memiliki begini, udah memiliki begini. Kenapa pihak ketiga ini baru muncul? Tetapi di sisi lain dia tidak bisa melepaskan pihak yang ketiga di sini kalau aku lihat. Makanya semakin berusaha untuk dipisahkan. Ini kayaknya keduanya nih nantinya ujung-ujungnya juga akan berkomunikasi kembali kalau aku lihat seperti itu. Nah ini loh ya, jadi itu aku lihat untuk Pisces. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.